Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafil Ahmad. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Di video ini saya akan menyampaikan review materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah ini. Baik, selama 1 semester ada 13 topik yang dibahas. Yang pertama itu pengertian dan konsep kurikulum. Dalam topik ini ada beberapa hal yang dibahas seperti pengertian kurikulum berdasarkan dimensi, kemudian fungsi kurikulum dan juga peranan kurikulum. Dari pengertian kurikulum itu sendiri ada 2 ahli yang menyampaikan pengertiannya, yaitu menurut ahli tersebut kurikulum adalah hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode mengajar, cara evaluasi murid, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian kurikulum berdasarkan dimensi terbagi menjadi 4, dan juga kurikulum memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Yang terakhir adalah peran kurikulum. Kurikulum berperan untuk menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Ada 3 peranan kurikulum, yaitu konservatif, kreatif, dan juga kritis evaluatif. Kemudian yang kedua ada landasan-landasan pengembangan kurikulum. Landasan-landasan ini berupa landasan filosofis yang memberikan pandangan dan arah kurikulum seperti idealisme, realisme, pragmatis. Kemudian ada landasan psikologis yang membahas tentang perkembangan diri, peserta didik, dan kurikulum. Di antaranya menggunakan teori-teori seperti kognitif, teori behaviorisme, dan juga teori humanistik. Selanjutnya adalah landasan sosiologis pengembangan kurikulum yang membahas bagaimana kurikulum menyesuaikan keadaan dan karakteristik sosial. Dan yang terakhir ada landasan teknologis pengembangan kurikulum. Hal ini berkaitan dengan perkembangan iptek yang mempengaruhi kurikulum. Selanjutnya, topik ketiga membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Di dalamnya terdapat komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan yang terakhir komponen evaluasi. Komponen-komponen ini membahas bagaimana sebuah kurikulum harus dikembangkan dan menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum. Topik yang keempat mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam prinsip-prinsip ini terdapat 4 pembahasan, yaitu seperti pengertian prinsip, macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum, tipe-tipe prinsip, dan macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan patokan atau pedoman dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, prinsip-prinsip itu merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Topik yang kelima membahas tentang pendekatan, model, dan pengembangan kurikulum. Pendekatan bertujuan untuk menjadi titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Sementara model pengembangan kurikulum bertujuan untuk dijadikan landasan teori yang tepat agar kurikulum yang dihasilkan bisa berjalan efektif. Topik yang keenam membahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi ini merupakan bagian yang penting dalam kurikulum. Sebelum diterapkan, kurikulum harus melalui evaluasi terlebih dahulu. Tujuan evaluasi kurikulum ada 3, yaitu untuk perbaikan program dari kurikulum, pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, dan juga penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Kemudian model evaluasi kurikulum ada 5 rumpun model dan juga beserta tujuan-tujuannya. Topik yang ketujuh mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan itu berawal dari awal kurikulum terbentuk pada pasca kemerdekaan dan sampai yang terakhir pada kurikulum revisi 2013. Perkembangan dan perubahan tersebut terjadi karena mengikuti kebutuhan masyarakat pada masa tersebut. Topik yang keempat mengenai pembaharuan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Pembaharuan tersebut selalu dikaitkan dengan masalah penciptaan kurikulum menuju ke arah yang lebih baik. Pembaharuan terjadi karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa tersebut. Kurikulum yang memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan pembaharuan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kurikulum juga diminimalisir agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selanjutnya topik 9 ini membahas tentang konsep dasar pembelajaran.
Yang pertama ada hakikat belajar menurut Gatney, yaitu adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Konsep pembelajaran ini juga memiliki landasan yang digunakan untuk memaknai pembelajaran sebagai kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Selanjutnya topik ke-10 mengenai komponen-komponen pembelajaran. Topik ini membahas bagaimana sebuah pembelajaran harus berjalan dengan semestinya. Di dalam pembahasan ini terdapat seperti tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, strategi dan metode-metode pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, dan juga lain-lainnya. Komponen-komponen pembelajaran harus dijadikan pedoman atau patokan dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya topik ke-11 mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya prinsip pembelajaran, guru dapat melakukan perkembangan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Topik yang ke-12 membahas tentang pendekatan dan mode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu upaya pembelajaran melalui suatu pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Pendekatan-pendekatan tersebut berupa pendekatan filsafat, pendekatan psikologi, dan juga pendekatan sistem. Kemudian mode pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk merancang pembelajaran baik di dalam kelas maupun pembelajaran virtual. Dan yang terakhir, topik 13 membahas tentang inovasi dan pembelajaran. Inovasi tersebut bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang baru dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kaitannya dengan pendidikan ialah dilakukannya pembaharuan yang berpedoman pada kebutuhan masyarakat di masa kini dan di masa yang akan datang. Sekian review materi dari saya yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.